Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Marisa. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus 3 tentang bilingualisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Gilbert Pangala dengan RP 2330142, lalu ada teman saya Jo Clara dengan RP 2330057, lalu ada Pasha Tetra dengan RP 2330118, selanjutnya ada Monica dengan RP 2330045, dan ada Karenia dengan RP 2330082. Apa itu bilingualisme? Bilingualisme merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa secara efektif untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat dinyatakan bilingual jika dapat menggunakan dua bahasa secara sama fasihnya atau sama seringnya menggunakan kedua bahasa tersebut. Beberapa orang tua seringkali merasa khawatir dengan penerapan bilingual kepada anak. Namun kekhawatiran ini hanya didasarkan pada anggapan atau mitos saja dan tidak terbukti secara ilmiah. Terdapat pendapat bahwa anak bilingual cenderung mengalami bingung bahasa, bahkan speech delay. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna bilingual atau bahkan multilingual semakin meningkat secara signifikan. Penerapan bilingual juga dipicu oleh globalisasi. Penerapan bilingual memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan keterlambatan berbicara dan gangguan bahasa, dikarenakan anak yang mendengar lebih dari satu bahasa akan merasa kebingungan dan akhirnya mengalami masalah dalam perkembangan bahasanya. Dampak negatif lainnya yaitu yang biasa disebut imbalanced bilingualisme, yaitu kondisi di mana berkurangnya kemampuan bahasa asli, namun bahasa keduanya pun nampaknya tidak berkembang. Sedangkan dampak positifnya yaitu lebih mudah menangkap pembentukan konsep dan memiliki keluasan mental yang lebih besar, dikarenakan mereka telah terbiasa mempelajari dua bahasa dan mengatasi kebingungan mereka di awal, dan memiliki kemampuan statistik belajar yang lebih baik. Sensitivitas pusat bahasa di otaknya lebih bervariasi, sehingga memungkinkan perkembangan yang lebih baik. Anak bilingual dapat berpikir lebih kompleks dan kritis dalam berbahasa, memiliki keuntungan kognitif dalam tes memori kerja visual spasial dan verbal, khususnya pada tes yang membutuhkan pemrosesan dan bukan hanya penyimpanan. Berikut beberapa peranan orang tua dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak, diantaranya. Yang pertama, mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar ketika berkomunikasi dalam keluarga. Yang kedua, upayakan anak untuk berbicara. Anak-anak belajar dengan berbicara dan bertanya. Yang ketiga, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana ketika menerima, meminta, dan bertanya kepada orang lain. Yang keempat, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Yang kelima, mengajak anak berlatih, berkomunikasi, atau berdiskusi. Yang keenam, bantu anak-anak dalam memahami cerita, bantu anak-anak untuk benar-benar memahami dan mengerti cerita dalam buku. Yang ketujuh, menerapkan pola asuh demokratis. Yang kedelapan, memberikan pujian. Buat anak-anak bangga ketika mereka mengajukan pertanyaan yang baik, mengatakan sesuatu yang menarik dan membaca dengan baik. Yang kesembilan, mengkreasikan secara teratur kesempatan anak untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan orang dewasa dalam bermain atau aktivitas bersama. Yang terakhir, memperkenalkan bahasa lisan anak dengan bernyanyi, buku, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan dari belajar bilingualisme. Tentu saja dalam belajar bilingualisme ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu ada pemberian tekanan berlebihan. Pemberian tekanan berlebihan ini dapat membuat anak tuh menjadi stres. Jadi kita jangan terlalu menekankan ke anak dalam belajar bilingualisme ini atau dalam belajar bahasa. Terus yang kedua ada menekankan pembelajaran. Nah, kita tuh jangan, sama kayak yang pertama, kita jangan terlalu menekankan pembelajaran, kayak jangan terlalu ditekan gitu anak. Kita harus pelan-pelan, harus secara perlahan mendekati anak gitu, supaya anaknya sendiri pun tidak merasa tertekan atau tidak merasa ditekan, dan itu pun bisa membuat si anak jadi merasa stres karena dia merasa ditekan atau dipaksakan dalam belajar bahasanya gitu. Terus yang ketiga itu ada penghakiman dan perbandingan. Penghakiman atau perbandingan ini kayak kalau misalnya kita nggak bisa tuh kita dihakimi, kamu kok nggak bisa gini bla 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 dan lain-lain. Terus kalau perbandingan tuh kayak masa sih kamu nggak bisa, sini aja bisa, situ aja bisa. Nah, yang kayak gitu tuh membuat si anak jadi nggak percaya diri gitu, jadi merasa dia tuh selalu dibanding-bandingin sama orang lain, atau apa yang dia lakukan itu kalau dia salah langsung dihakimi gitu. Terus yang ketiga ada
kurangnya konsistensi. Nah, belajar bahasa juga itu kita harus konsisten gitu, enggak habis belajar terus ya udah gitu nggak dipakai gitu. Nah, jadi kita harus konsisten kayak misalnya belajar bahasa tuh, ya misalnya kita belajar bahasa apa, nah usahakan lingkungan itu mendukung jadi bahasanya itu terus terpakai gitu, terus konsisten terpakai, karena ada pepatah juga yang bilang bisa karena terbiasa. Nah, kayak gitu. Terus yang kelima itu membiarkan kesalahpahaman berlangsung. Misalnya eh, dalam belajar bahasa ini ada kesalahpahaman misalnya dari persepsi atau apa, nah itu tuh kalau bisa dibenarkan gitu, jangan kesalahpahaman itu terus dibiarkan tanpa dibenarkan, jadi si anak tuh salah paham untuk terus-terusnya gitu. Terus adanya kurangnya dukungan dan penghargaan. Nah, kita juga harus memberi dukungan buat si anak, eh, sama kayak yang pertama dan kedua, jangan ditekan doang gitu, tapi kita juga harus beri dukungan, terus kayak penghargaan, kayak misalnya kalau si anak bisa nih, kita harus kasih reward atau apresiasi gitu, biar si anaknya pun jadi termotivasi buat belajar, jadi makin percaya diri buat belajar, kayak gitu. Setelah kelompok kami berdiskusi mengenai masalah bilingualisme, kelompok kami berpendapat bahwa kelompok kami setuju dengan adanya pengajaran bahasa kedua pada anak usia early childhood karena pada usia ini merupakan periode sensitif anak untuk mempelajari bahasa. Sehingga pengenalan bahasa asing pada usia ini menjadi kesempatan terbaik bagi perkembangan bahasa anak. Selain itu, penerapan bilingual juga memberikan banyak manfaat bagi anak dalam menjalankan hidup untuk kedepannya. Karena bahasa asing juga sangat diperlukan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan orang asing, serta menambahkan banyak kosakata pada anak. Mengenai dampak negatif dari bilingual seperti kebingungan bahasa, ini juga belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Justru kebingungan bahasa ini juga merupakan kekuatan positif karena memampukan atau membentuk anak dalam berpikir kritis. Berikut contoh teks seseorang yang bilingualisme. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari studi kasus bilingualisme ini yaitu bahwa penerapan bilingualisme pada anak usia early childhood itu sangat diperlukan karena pada usia ini merupakan periode sensitif supaya anak lebih mudah mengenali bahasa asing yang menjadi kesempatan terbaik bagi perkembangan anak. Juga penerapan bilingualisme ini memberikan manfaat dalam menjalankan kehidupan untuk kedepannya dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, serta memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan orang asing sejak usia dini, juga menambah kosakata pada anak. Namun perlu diperhatikan juga bahwa penerapan bilingualisme ini harus sesuai dengan arahan atau disertai dengan arahan orang-orang profesional atau orang dewasa agar tidak mengganggu perkembangan kognitif dan juga mengurangi rasa cinta tanah air. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.